membuka, ya. Maka apa Nabi mengatakan, hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas mengantarkanmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, kita awali majelis kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani, 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pagi subuh kali ini, ya, kita melanjutkan pembahasan tafsir juz amma. Yang sekarang kita akan bahas adalah suratul Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas. Yang kemarin kita sudah bahas dua surat muawwidzatain, ya, dua surat yang kita ketika membacanya yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq, maka dengan wasilah itu turun atau datang perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Ikhlas itu adalah termasuk surat Makkiyah. Berarti kalau surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan di Mekah. Wa ayatuha arba', dan ayatnya itu ada 4. Ayatnya ada 4, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahad, yang maha esa, maha tunggal. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung atau meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu bagi Allah yang setara dengan Allah, ya. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas, sebab turunnya atau asbabun nuzul, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam hadis yang sahih, ya, an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi sebab turunnya surat Al-Ikhlas, ya. Annal musyrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang musyrik mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi turunnya surat Al-Ikhlas itu pada saat orang-orang musyrik, ya, datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbaka. Beritahukan kepada kami tentang silsilah Allah, tentang nasabnya Allah Subhanahu wa taala. Hei Nabi Muhammad, coba kasih tahu ke saya nasabnya Allah, silsilah keturunan Allah itu dari mana?" Loh, gimana coba? Allah ditanya silsilah keturunan, ditanya nasab. Nasab berarti apa?
terkait tentang bapaknya Allah siapa? Ditanya Nabi Muhammad. Ibunya siapa? Anaknya siapa? Ya, itu ada laki-laki perempuan apa enggak? Ya, kakeknya siapa? Kan ditanya tentang nasab, silsilah kan berarti silsilah keturunan berarti ya ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada anak, laki-laki perempuan berapa? Mungkin silsilah itu namanya kan atau nasab. Unsub lana, beritahukan kepada kami tentang nasabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Fa anzalallahu qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah menurunkan satu surat langsung, yaitu surat Al-Ikhlas, sebagai jawaban dan bantahan kepada orang-orang musyrik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai silsilah. Allah tidak punya silsilah nasab keturunannya, bapaknya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa, enggak punya. Makanya apa? Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas, qul, maka diawali apa? Diawali dengan perintah. Qul, hei Muhammad, katakanlah kepada mereka. Qul, katakanlah kepada mereka, hei Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu Maha Tunggal. Allah itu Maha Satu. Allah itu tidak berbilang. Allah itu tidak berbilang. Itu maksudnya. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara, yang sebanding, yang semisal dengan Allah. Yang setara enggak ada, sebanding enggak ada. Allah itu Maha Kuasa segala sesuatu, ya, Maha hebat segala-galanya. Ya. Maka apa? Kemudian tadi orang-orang musyrik pun pergi meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu. Dan surat Al-Ikhlas itu memiliki keutamaan, ya, beberapa keutamaan banyak, ya, itu. Salah satunya adalah bahwasanya apa? Walladzi nafsi biyadi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Ya. Bahwasanya surat Al-Ikhlas, demi zat jiwaku berada di tangan Allah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang baca satu kali surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka apa? Pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Nilainya. Tapi bukan hanya sekedar dibaca. Tapi apa? Benar-benar direnungkan, dihayati, diyakini, dan diamalkan. Berarti kalau satu kali baca, pahalanya setara dengan sepertiga Quran. Berarti setara dengan 10 juz. Berarti kalau 3 kali baca, berapa berarti? Setara dengan 30 juz. Tapi apa? Dengan membacanya dengan penuh keyakinan. Membacanya dengan penuh penghayatan, perenungan. Membacanya apa? Dengan penuh keimanan kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Tunggal, tidak berbilang, tidak berjumlah, tempat meminta segala sesuatu itu hanya kepada Allah, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada setara dengan Allah. Nah ini, ya. Kemudian, ya, dengan wasilah membaca Al-Ikhlas dan cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka apa? Dengan kecintaan kepada surat Al-Ikhlas mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada apa? Dalam riwayat ini di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan
Ada dua ya versi cerita. Yang pertama, ada sahabat yang dia dijadikan imam sholat oleh suatu kaum. Ya. Kemudian apa? Sahabat ini setiap mengimami sholat, setiap mengimami apa? Sholat, selalu mengawali bacaan suratan setelah Al-Fatihah itu dengan apa? Al-Ikhlas. Dengan apa? Dengan Al-Ikhlas. Ya. Selalu mengawali suratannya dengan Al-Ikhlas dulu. Misalkan nih, waladhdallin amin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ada lagi sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang lain. Jadi apa? Menjadikan surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama kali dibaca pada 2 rakaat pertama. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Jadi habis surat Al-Ikhlas, surat yang lain. Jadi dijadikan sebagai surat yang pertama kali dibaca. Habis itu lanjut dengan surat-surat yang lain. Maka apa? Ditanyakan, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apakah amalan seperti ini dibolehkan? Oh, ini bagaimana para sahabat ya yang mereka itu senantiasa taat kepada Nabi sehingga Pak segala sesuatu itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Apakah ini benar atau salah? Maka apa kata Nabi bertanya kepada sahabat tadi, ya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya, ma yasna' dzalik. Kenapa kamu membuat hal seperti ini yang pertama, dijadikan Al-Fatihah sebagai pembuka surat. Dijadikan yang pertama yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Habis itu lanjut dengan suratan yang lain. Kemudian yang kedua, sebaliknya dijadikan sebagai penutup dari bacaan sholat suratan dalam sholat. Misalkan nih, waladhdallin amin. Kemudian baca sholat misalkan wadduha wallaili idza saja sampai akhir. Kemudian habis itu apa? Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama. Kemudian ruku dan seterusnya. Bangkit lagi rakaat kedua, waladhdallin. Surat yang lain dulu. Ya, misalkan alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak sampai akhir, kemudian lanjut bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Maka Pak, sudah dilaporkan kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasul, ini ada sahabat yang setiap sholat menutup bacaan suratannya dengan surat Al-Ikhlas. Ini gimana Rasul? Ditanya Rasul, kenapa kamu melakukan hal demikian? Sama alasannya, inni uhibbuha. Saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Sehingga apa? Saya menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai penutup bacaan dalam sholat. Maka apa? Ya, Nabi kita Muhammad mengatakan, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintamu kepada surat Al-Ikhlas dengan menjadikan sebagai setiap penutup, menjadi penutup dalam setiap bacaan suratan, maka apa? Adkhalakal jannah. Maka dapat mengantarkan kamu masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini terkait tentang kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas. Ya, maka di sini kita perlu mengamalkan sunnah seperti ini. Ini sunnah yang ditinggalkan. Ini sunnah yang menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai pertama yang kali dibaca dalam bacaan suratan, dan yang kedua menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai penutup akhir dari bacaan suratan dalam sholat. Ya, ini.
Sementara ini dulu karena ini pembahasannya lumayan meskipun ini suratnya pendek gitu ya, tapi ini banyak faedahnya ya. Gitu. Jadi kita potong supaya lebih maksimal nanti ketika masuk penjelasan tentang ya makna dan tafsir dari surat Al-Ikhlas. Ini sementara baru tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas dan sedikit tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.